Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah proteksi tanaman dan setelah minggu lalu kita belajar tentang hama tanaman budidaya, di minggu ini dan minggu depan kita akan berpindah topik bahasan di topik bahasan mengenai pengendalian hama. Jenis-jenis pengendalian hama bisa kita tinjau dari dua hal, dengan cara menangkal atau mengekang dan cara menekan populasinya. Cara penangkalan atau pengekangan populasi hama bisa kita lakukan melalui pengendalian dengan bercocok tanam, pengendalian menggunakan tanaman resisten, pengendalian hayati, pengendalian fisik, pengendalian mekanis, dan juga pengendalian dengan cara genetik. Sementara itu, pengendalian hama dengan cara penekanan, yaitu menekan populasinya secara cepat, bisa dilakukan pengendalian secara kimiawi. Nah, sistem pengendalian ini saya urutkan dari yang paling secara bertahap, di mana kita lakukan dulu dengan cara bercocok tanam, cara hayati, dan apabila populasinya sudah terlalu tinggi, bisa kita lakukan pengendalian secara kimiawi. Pada pertemuan ini, kita akan berfokus dengan mempelajari bagaimana pengendalian dengan bercocok tanam dan juga pengendalian secara hayati. Sementara pengendalian secara kimiawi akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Pengendalian secara kultur teknis memiliki sasaran memanipulasi lingkungan pertanaman untuk mengekang perkembangan populasi hama. Pendekatannya bisa dengan cara mengurangi kesesuaian lingkungan pertanaman bagi perkembangan hama, memutus ketersediaan kebutuhan ekologi hama secara berkala, mengalihkan populasi hama dari tanaman utama, dan mengurangi dampak kerusakan yang disebabkan oleh hama. Yang pertama, mengurangi kesesuaian lingkungan pertanaman bagi perkembangan hama, yaitu dengan cara sanitasi, memusnahkan tempat berkembang biak hama. Sebagai contoh, ini untuk mengendalikan hama kumbang badak, Oryctes rhinoceros pada tanaman kelapa. Apabila kalian mengamati tanaman kelapa dari kejauhan, memiliki bentuk daun seperti pada gambar ini, yaitu seperti belah ketupat, sudah dipastikan bahwa tanaman kelapa tersebut terserang oleh Oryctes rhinoceros atau kumbang badak. Larva ini merusak pada saat daun masih dalam kuncup, dia memotong daun, dan sehingga ketika daun telah dewasa atau sudah tua, sudah membuka akan terbentuk pola seperti belah ketupat. Nah, bagaimana memusnahkan tempat berkembang biak hama ini adalah dengan tidak menyimpan sabut kelapa atau daun yang telah jatuh ke tanah di sekitar tanaman kelapa. Adanya sisa daun atau sabut kelapa, cangkang kelapa yang disimpan di sekitar tanaman kelapa akan meningkatkan kadar bahan organik. Bahan organik ini sangat menunjang tempat berkembang biak kumbang badak, sehingga apabila kita melakukan sanitasi akan menjadi salah satu cara untuk mengendalikan hama ini. Selain itu, bisa juga dilakukan dalam budidaya tanaman kopi dengan cara memusnahkan bagian tanaman terserang. Nah, dalam mengendalikan hama pada tanaman kopi yang kita pelajari minggu lalu, ada penggerek buah kopi yaitu Hypotenemus hampe. Cara pemusnahan bagian tanaman terserang ini ada istilah yang dinamakan petik bubuk dan juga lelesan. Petik bubuk ini di mana seluruh buah yang terserang oleh penggerek buah kita petik, sementara lelesan adalah mengumpulkan buah yang jatuh ke tanah. Tujuannya apa? Agar kumbang penggerek buah kopi ini hilang dari area pertanaman. Selain itu, ada juga pengolahan tanah untuk mengendalikan hama uret. Hama uret, nah uret ini adalah larva kumbang badak ya. Pernah mungkin kalian mengamati hama uret di gambar pertama yang berwarna putih. Nah, pengolahan tanah ini penting. Ketika pengolahan tanah, hama uret akan terangkat dan ketika terkena sinar matahari, ia akan mati. Lalu pengaturan jarak tanam, ada tumpang sari. Nah, ini tumpang sari antara kubis dan tomat bisa mengendalikan ulat daun kubis atau Plutella xylostella. Saya minggu lalu sempat menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan populasi hama adalah sistem pertanian. Pada saat kubis ditanam secara monokultur, Plutella xylostella akan lebih mudah menemukan
tanaman kubis tersebut sehingga ia bisa berkembang lebih cepat. Dengan adanya tumpang sari kubis dengan tomat, ini diharapkan dapat mengurangi serangan Plutella silostella. Selain dengan cara tumpang sari, tanaman perangkap. Jadi tumpang sari itu adanya tomat ini bisa menjadi tanaman perangkap bagi Plutella silostella. Nah, selain dibudidayakan secara tumpang sari, tanaman perangkap ini bisa juga ditanam sebagai tanaman pinggir atau tanaman penjaga. Ini dalam budidaya cabai ya. Minggu lalu juga saya sudah menjelaskan salah satu hama jagung adalah thrips. Salah satu hama cabai adalah thrips. Nah, thrips ini selain mencerang cabai, dia juga bisa menyerang jagung. Jadi, penanaman jagung sekitar tanaman cabai diharapkan bisa mengurangi serangan hama thrips. Dan selanjutnya bisa dengan penggunaan naungan. Ada beberapa hama yang tidak menyenangi naungan, sehingga dengan adanya penambahan naungan bisa mengurangi serangan hama. Yang kedua, memutus ketersediaan kebutuhan ekologi hama secara berkala dengan cara pergiliran tanaman. Nah, ini adalah salah satu hama boleng pada ubi. Ya, hama boleng ini disebut dengan Silas formicarius. Sifatnya dia oligofag dan hidup dalam tanah. Nah, bagaimana maksudnya memutus ketersediaan ekologi? Hama ini hidup pada umbi. Jadi pada saat selesai panen, umbi-umbi yang terserang ini jangan dibiarkan berada di lahan, tetapi harus dimusnahkan. Atau dengan cara penggilingan tanaman. Misalkan di musim tanam ini kita menanam ubi, di musim tanam selanjutnya menanam tanaman lain sehingga hama ini tidak berkembang biak lebih lama di lahan pertanian. Atau mengatur waktu tanam. Nah, ini minggu lalu pun hama padi ada contoh salah satu penggerek batang padi putih yaitu Scyphorpaga inotata. Biasanya kalau kita menanam padi selalu selesai panen menanam padi lagi, dan lanjut menanam padi lagi. Tetapi dengan ada masa bera atau masa pengistirahatan, nah ini bisa memutus ketersediaan kebutuhan ekologi. Jadi hama ini tidak akan menemukan habitat secara terus-menerus. Dengan adanya masa bera ini, nanti akan dapat mengurangi perkembangan penggerek batang padi putih ini. Lalu bisa juga dengan menanam serentak. Nah, misalkan ketika menanam padi, apabila kita menanam, misalkan di kecamatan A ada satu lahan yang padinya baru semai, ada yang sudah panen, ada yang baru tanam. Nah, ini otomatis hama akan menemukan sumber makanannya secara terus-menerus. Tetapi dengan menanam secara serentak, waktu serangan hama lebih bisa diprediksi sehingga pengendaliannya pun lebih mudah dilakukan. Cara keempat ada rampasan atau racutan. Ini mirip dengan untuk pengendalian buah kopi tadi. Bedanya dengan lelesan dan petik bubuk, kalau racutan ini mengambil semua buah pada panen terakhir. Nah, ini pun mirip dengan pengendalian hama boleng tadi. Jadi pada saat panen terakhir, jangan sampai ada buah yang tertinggal. Karena apabila masih ada buah yang tertinggal, khawatirnya masih ada hama-hama yang hidup pada buah tersebut sehingga dia akan tetap berkembang di lahan pertanian. Nah, ini yang cara selanjutnya ada mengalihkan populasi hama dari tanaman utama, bisa menanam tanaman perangkap. Tadi contohnya ini ya, tomat. Selain tadi jagung dengan cabai untuk menaikkan hama thrips, ini contoh selanjutnya adalah untuk mengendalikan penggerek tongkol jagung Helicoverpa armigera. Hama ini juga menyerang tomat, jadi penanaman tergantung kita menanam apa. Misalkan kita menanam tomat, tanaman perangkapnya jagung, atau ketika menanam jagung, tanaman perangkapnya tomat. Nah, perlu diperhatikan mana tanaman utama dan mana tanaman perangkap, karena tanaman perangkap yang digunakan itu biasanya tanaman-tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi, misalkan jagung untuk pakan atau tomat untuk keperluan konsumsi sekunder. Atau dengan cara mengurangi dampak kerusakan yang disebabkan oleh hama. Dengan cara panen awal, nah ini adanya baby corn, adanya
Kedelai edamame dipanen lebih awal karena khawatirnya kalau ditanam lebih lama, hama akan semakin berkembang. Tetapi dengan adanya panen awal ini mendatangkan pola konsumsi baru karena minat masyarakat untuk baby corn atau jagung muda ya dan kedelai atau edamame sangat tinggi. Dan yang sudah pasti mengupayakan tanaman tumbuh subur. Berarti diperlukan pemantauan secara berkala. Keunggulannya, apabila kita melakukan pengendalian dengan kultur teknis, biayanya relatif murah, pengaruh terhadap organisme bukan sasaran, ini maksudnya musuh alami sangat rendah, dan juga ramah lingkungan. Kelemahannya tidak selalu dapat diterapkan dengan mudah. Contohnya pengatur waktu tanam berkaitan dengan irigasi ya, dengan pola tanam serentak tadi, atau menanam tanaman perangkap, menanam tumpang sari, perlu keahlian dalam menentukan tanaman yang akan kita kombinasikan dalam menanam secara polikultur. Dan perlu kebersamaan dalam pelaksanaannya. Itulah mengapa pentingnya kelompok tani dalam budidaya pertanian, khususnya dalam menerapkan pengendalian kultur teknis. Misalnya untuk penanaman serentak tadi. Nah, yang kedua adalah pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah kegiatan musuh alami yang menyebabkan rata-rata populasi organisme sasaran lebih rendah daripada kalau pengendalian itu tidak ada. Nah, ini sifatnya alamiah. Jadi kalau memang musuh alami bisa mengendalikan hama secara alami, yaitu terjadi secara alamiah. Tetapi kalau sudah ada campur tangan manusia, jadi kita memanfaatkan musuh alami tersebut berarti sifatnya terapan. Musuh alami ini ada 3 jenis, ada serangga predator, ada parasitoid, dan serangga patogen. Yang pertama predator. Predator ini umumnya ukurannya lebih besar daripada mangsanya. Tadi juga kita lihat di gambar ya, karena dia lebih besar dari mangsanya. Nah, untuk predator ini mangsa biasanya dimatikan lalu dimakan habis dalam waktu singkat. Nah, selama hidupnya predator ini memerlukan banyak mangsa sehingga dia akan berada dalam fase kenyang. Nah, ini kerugiannya. Kalau sudah ada dalam fase kenyang, dia tidak akan mau makan lagi, sehingga diperlukan predator dalam jumlah banyak dalam aplikasinya. Nah, ciri yang selanjutnya, baik tahap pradewasa, larva pupa, maupun ketika dia sudah jadi dewasa, biasanya memiliki habitat yang sama. Jadi kalau dari ulat sudah jadi predator, dewasanya pun dia menjadi predator. Nah, predator serangga bisa juga serangga atau binatang lain. Binatang lain yang bisa memangsa serangga misalkan burung atau kucing. Kucing juga bisa memakan serangga ya, bisa dinamakan predator. Tapi kita fokus di predator yang dari kelompok serangga. Nah, ini contoh beberapa predator. Ini bukan kepik ya, ini adalah kumbang kubah. Bisa kita lihat semua predator ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada mangsanya. Ini kumbang kubah sedang memaksa kutu daun. Di sebelah kiri ada larva kumbang kubah yang sama sedang memangsa kutu daun juga. Jadi tadi dari cirinya, baik stadia pradewasa, pradewasa itu ketika larva atau pupa, dan ketika dewasa pun sama-sama jadi predator. Nah, yang ketiga ini ada kepik. Nah, ini baru kepik namanya. Ini kepik Andralus sedang memakan ulat kubis. Nah, bisa kita lihat alat mulutnya menusuk menghisap. Dia menghisap cairan tubuh ulat sehingga nanti ulatnya akan mati. Lalu ada laba-laba. Nah, ini ada tomcat ya. Jadi tomcat ini sebetulnya predator, dia sahabat bagi petani, hanya saja kalau kita pukul akan keluar cairan, dan cairan dalam tubuhnya itulah yang akan menyebabkan kulit kita menjadi iritasi. Selanjutnya ada lalat penyamun Asilidae. Ini berbeda dari lalat rumah biasanya, tubuhnya lebih panjang dan di dekat alat mulutnya banyak bulu-bulu berwarna putih. Nah, ini terlihat dia sedang memangsa lalat lain. Ada juga belalang sembah dan ini lacewing. Ini mungkin yang jarang kita jumpai. Nah, lacewing ini dewasanya yang ada sayapnya, sedangkan ini larvanya. Nah, larva lacewing ini mirip sekali dengan larva kumbang kubah tadi, hanya berbeda dari alat mulutnya. Kalau kumbang kubah memiliki alat mulut menggigit mengunyah, sedangkan larva lacewing ini alat mulutnya menusuk menghisap seperti kepik. Kelompok yang kedua ada parasitoid. Berbeda dengan predator, parasitoid ini memiliki ciri-ciri lebih kecil dibandingkan dengan ukuran inang.
Nah, berbeda juga kalau parasitoid ini hanya memerlukan satu individu inang. Jadi kalau predator tadi perlu banyak inang, tapi kalau parasitoid hanya memerlukan satu individu inang selama masa hidupnya. Nah, berbeda lagi, umumnya inangnya tidak segera mati. Kenapa tidak segera mati? Karena parasitoid yang bersifat menjadi parasit adalah pradewasanya. Pradewasanya memerlukan tubuh inang untuk hidup. Nah, ketika dia akan menjadi dewasa, baru dia akan keluar dari tubuh inang. Sehingga dewasanya hidup bebas. Dengan demikian, habitat antara pradewasa dan dewasanya itu berbeda. Nah, bagaimana parasitoid bisa mengendalikan hama? Dia menyimpan tubuh di dalam tubuh inang, nanti ketika dewasa keluar dari tubuh inang, otomatis tubuh inang menjadi rusak sehingga inangnya menjadi mati. Nah, untuk parasitoid ini semua dari golongan serangga. Jadi karena habitat pradewasa dan dewasanya itu berbeda, dinamakan parasitoid, menyerupai parasit. Jadi dia bukan parasit sesungguhnya, karena tidak menjadi parasit seumur hidup, hanya sebagian dari fase hidupnya. Nah, ini contohnya ada parasitoid telur, dia sedang memarasit ya, ada Trichogramma sp dan Telenomus sp, ada parasitoid larva ya, dan juga ada parasitoid pupa. Nah, meskipun demikian, ada juga parasitoid yang memarasit dari telur tetapi menjadi dewasa saat larva, atau memarasit saat menjadi larva menjadi parasitoid dewasa ketika inangnya sudah menjadi pupa. Nah, ini selain tadi pengelompokannya ada parasitoid telur, parasitoid larva, dan parasitoid pupa, apabila dia memarasit ketika telur dan parasitoidnya keluar ketika larva dinamakan parasitoid telur larva. Dan apabila parasitoidnya memarasit ketika larva dan parasitoidnya keluar ketika inang menjadi pupa, disebut parasitoid larva pupa. Nah, yang ketiga contohnya patogen. Nah, patogen ini ada dari jamur, ada dari bakteri juga virus. Nah, ini contoh serangga-serangga yang tubuhnya telah diselimuti oleh cendawan. Nah, bagaimana sih cendawan ini bisa mengendalikan serangga? Karena cendawan memiliki enzim yang namanya lignin. Eh, Cendawan memiliki enzim yang bisa meluruhkan tubuh serangga. Enzimnya namanya kitinase. Sementara tubuh serangga tersusun atas kitin. Nah, kitinase ini bisa menghancurkan tubuh serangga sehingga serangganya mati. Nah, ini ada virus patogen dan bakteri patogen dan nematoda patogen. Jadi bedanya kalau tadi eh, serangga yang mati karena infeksi jamur, tubuhnya ditubuhi jamur seperti makanan yang sudah berjamur. Tetapi kalau serangga yang mati karena virus, dia biasanya akan menggantung seperti pada gambar ini. Sementara kalau terserang bakteri, tubuhnya akan hancur dan mencair seperti ini. Nah, ini yang paling bawah, ulat yang diparasit oleh nematoda. Terlihat dari tubuhnya keluar banyak cacing. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengendalian hayati? Bisa dengan cara introduksi, augmentasi, atau konservasi. Introduksi yaitu mendatangkan musuh alami dari wilayah lain, bisa dari luar negeri atau antar pulau. Karena bisa jadi musuh alami suatu hamanya menyerang suatu pertanaman di suatu daerah, tetapi musuh alaminya belum ada. Sehingga kita perlu melakukan introduksi. Bagaimana caranya? Dengan membeli ke suatu perusahaan musuh alami. Kalau di luar negeri sudah banyak sekali perusahaan yang memperbanyak musuh alami seperti pet breeder, lalu dijual ke pelanggan yang memerlukan. Cara yang kedua adalah augmentasi. Augmentasi ini membiarkan musuh alami secara massal lalu melepaskannya di pertanaman. Nah, kalau kita melepaskannya dalam jumlah sedikit, namanya inokulasi. Tapi kalau kita melepas dalam jumlah banyak, dinamakan inundasi. Dan cara yang paling mudah mungkin secara praktik adalah dengan cara konservasi, yaitu melestarikan dan memberdayakan musuh alami yang sudah ada di lapangan.
Bisa dengan mengurangi pemakaian pestisida atau manipulasi habitat. Manipulasi habitat yang dimaksud misalkan dengan menanam tanaman berbunga. Apabila kalian semua pernah melihat sawah yang ada bunga-bunga di sekitarnya, itu adalah salah satu upaya konservasi parasitoid. Karena ketika dewasa mereka tetap memakan nektar dan polen, sehingga ketika tanaman tidak ada mereka bisa tetap hidup, dan ketika tanaman inang sudah ditanam kembali, ada hama, mereka bisa memarasit kembali dan bisa mengendalikan hama yang ada di sana. Nah, lalu kira-kira tadi sudah belajar ada jenis predator, ada jenis parasitoid. Bagaimana kriteria predator atau parasitoid yang baik? Dia memiliki daya cari inang atau mangsa yang tinggi, mampu mengenali hama sasaran dengan baik, lalu keberhasilan menyerang parasitnya juga baik. Jadi kalau daya carinya sudah tinggi, mampu mengenali sasaran dengan baik, pasti keberhasilan menyerangnya pun juga tinggi. Punya spesifitas yang tinggi. Jadi kalau sudah tahu misalkan musuh alami ini hanya menyerang hama tertentu, itu akan memudahkan kita dalam menentukan musuh alami apa yang bisa kita gunakan dalam mengendalikan hama tertentu. Nah, ada juga musuh alami yang sifatnya general. Jadi kalau kita tidak tahu perlu menggunakan musuh alami apa, kita gunakan saja musuh alami yang sifatnya generalis, yaitu dia bisa membunuh hama apa saja. Ciri yang berikutnya, laju reproduksinya sama atau lebih besar daripada laju reproduksi hama sasaran. Nah, ini mengapa demikian? Agar populasi hama bisa ia kontrol secara terus-menerus, dan yang paling penting cirinya adalah mudah atau murah untuk dibiarkan secara massal. Kalau ingin mengetahui bagaimana cara memperbanyak musuh alami, nanti kita bisa belajar di laboratorium proteksi tanaman. Demikian pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan untuk membahas pengendalian secara kimia di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk melakukan presensi kehadiran di My Class. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan pada forum di perkuliahan minggu ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.